Shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita masih ada hingga pada hari ini. Kini bahasanya kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, biarlah kita membawa waktu kita mau datang ke hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, "Ku ada sebagaimana Ku ada." Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Hanya karena anugerah Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami kuat, kami sehat, kami sembuh. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dengan sejumlah pengalaman-pengalaman rohani yang boleh kami alami, boleh kami nikmati. Kami tahu bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, yang senantiasa menopang kami, menyertai kami, dan membawa kami kepada tujuan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus genggam kami, Roh Kudus satukan hati, pikiran, perasaan kami dengan rekan-rekan sepelayanan, dengan rekan-rekan seiman. Kami menyerahkan supaya hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur tidak terasa sudah masuk dalam pertengahan tahun, dan minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan Juli. Saya harap kita semua, bagi yang berada di pastori maupun Bapak Ibu yang berada di rumah, kita semua merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal pertama, pasal 1 ayatnya yang ke-16. Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Karena dalam kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, karena dalam kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Firman Tuhan kita mendengarkan dengan pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita menaikkan pujian ini yang berkata, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihi.
Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saya percaya bahwa kita semua merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, terima kasih. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan pujian yang berkata, mengejar hadirmu. Dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rindu, setiap kata kau pun menunggu. Tak usah
puji dan syukur kami sungguh persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena pekerjaan baik yang Kau telah lakukan bagi kami. Saatnya pagi hari ini kami mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau dengan kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan mohon urapan Tuhan, supaya kebenaran firman yang hamba sampaikan ini sungguh-sungguh berasal dari isi hati-Mu, dan kami semuanya diberkati, dan kami akan akhiri ibadah nanti dalam damai sejahtera dan kekuatan baru yang muncul dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Yesus, dan kami tahu bahwa Roh Kudus yang menggenggam kami, menyatukan hati pikiran kami untuk diisi dan mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Senang kita bisa ketemu lagi pagi hari ini. Saya sudah semakin baik, saya sudah semakin sehat, saya sudah semakin rapi, kumisnya sudah dicukur, jadi sudah agak rapi sedikit. Oke, baik. Tadi Kak Philip sudah menyampaikan kepada kita, ternyata tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun. Ya, sebentar lagi kayaknya kita akan kembali lagi menikmati Natal. Kalau sudah kayak gini mulai dipikirkan Natal, panitianya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, terima kasih untuk semua keluarga, Pak Diblego sekeluarga, Pak Edi bersama dengan keluarga Pak Joni, Pak Ridwan dengan Pak Sipri, Pak Haryono sekeluarga, lalu ada keluarga Pak Alek yang selamat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan, lalu ada keluarga Pak Sabta, ada keluarga Opung Manurung, Salam Opung. Tuhan memberkati. Sekalipun tidak mudah, namun kita percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Agak ke barat sedikit ada Bang Reno. Tuhan berkati Bang Reno. Ada Hendri. Ya, Hendri dengan Angela. Di penghujung paling barat itu ada siapa? Pak bukan Uti dengan Tina. Lalu ya hampir kelupaan Pak Parman sekeluarga sudah berkumpul dengan keluarga karena salah satu keluarga anaknya yang dari Sumba saya dengar sudah sampai di Lombok. Selamat datang, Tuhan berkati. Salam ketemu kembali. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu kita ketemu dan sekarang ketemu pun lewat video ya. Ya, tapi Tuhan berkati kehadiran kalian ada di Pulau Lombok lagi untuk bisa bersama-sama dengan keluarga dan melayani Tuhan kembali. Keluarga Pak Maksi, Tuhan berkati yang di tengah-tengah kesukaran namun damai sejahtera dan berkat Tuhan turun atas keluarga ini. Mungkin ada yang lain yang belum saya sebutkan. Keluarga Pak Ridwan sudah tadi. Pak Sabta sudah dengan Bu Moli. Iya. Oke. Oh iya, ada yang jauh sekali. Ini saya diingatkan. Pak Mitch selalu setia. Pak Mitch di USA selalu setia mengikuti acara kita. Lalu ada Pak Magnus juga masih setia. Terus WA saya, terima kasih untuk WA kalian semuanya, baik dari Pak Mitch maupun Pak Magnus yang selalu menanyakan, Om bagaimana sudah sehat atau belum? Puji Tuhan, saya sudah semakin sehat dari ini. Ya, lalu ada Warwick masih ada di Sumba kalau tidak salah. Ya, ada Warwick. Lalu ada Matias juga
ada Matias di Norway. Selamat ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, saya ingin mengajak kita semuanya pagi hari ini untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Ya, Roma pasal 31 pasal 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya harus menyapa dua orang lagi ini sepertinya. Satu Pak Dukri, sekarang ada di Salatiga. Ya, sambil nikmati singkong Pak Dukri silahkan. Ya, ada Vicky juga masih ada di Jakarta. Semoga dalam waktu dekat segera kembali ke Mataram. Ada sebetulnya dekat dengan rumah saya, sebetulnya malah hampir lupa. Itu Bu Nurmili, ini salah satu orang penting kita. Ya, Bu Nurmili selamat bersekutu, ada bersama dengan Bu Putu kalau tidak salah. Minggu ini bersama-sama dengan Bu Putu. Ya, Tuhan berkati untuk kita semuanya. Baik, saya ingin kembali ke teks Alkitab kita pagi hari ini. Tema yang ingin saya angkat hari ini adalah dari mengetahui sampai mempercayai. Itu temanya. Ya, dari mengetahui sampai mempercayai. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat 31 dimulai dengan sebuah kata yang unik. Ya, sebab itu. Ya, mari saudara boleh lihat ayat 31 itu, sebab itu. Apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini dimulai dengan sebuah pertanyaan perikop ini. Pertanyaannya adalah, itu yang mana? Ya, ada kata itu, ini kata tunjuk jauh, karena kata tunjuk dekat itu ini. Lalu di sini di teks yang kita baca itu menggunakan kata tunjuk jauh, ya. Sebab itu yang mana? Ayat-ayat sebelumnya memberitahukan kepada kita, setidak-tidaknya kita bisa menemukan jawaban dari ayat 28, 29, dan 30. Ayat 28 memberitahukan kepada kita, dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu ayat 29, setelah kita mengetahui bahwa Allah turut bekerja, ayat 29 memberitahukan kepada kita tentang identitas kita. Identitas orang percaya, identitas saudara. Siapa? Anda adalah orang pilihan. Bukan hanya itu, ada peningkatan pikiran. Dipilih, dipanggil, ayat 30. Lalu orang-orang yang dipanggil itu dikasih status baru oleh Allah. Apa? Dibenarkan. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, itu menjelaskan bahwa kita adalah orang berdosa. Orang berdosa itu akan dihukum. Hukumannya apa? Maut. Ya. Upah dosa adalah maut. Nah, orang-orang yang berbuat dosa ini dikasih identitas baru, dibenarkan di hadapan Tuhan. Lalu orang-orang yang dibenarkan itu diangkat lagi oleh Tuhan, statusnya dipindahkan dari hina papa, dipindahkan menjadi dimuliakannya. Ya, dimuliakannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu ingin saya sampaikan kepada kita. Dari mengetahui sampai mempercayai. Alkitab telah memberitahukan kepada kita sejumlah pengetahuan mengenai apa? Identitas kita masing-masing. Banyak orang mengetahui identitasnya, tetapi seringkali tidak mempercayai identitas itu. Dan ini yang seringkali membuat banyak orang Kristen menjadi rapuh kesaksian hidupnya. Mengetahui tentang identitas baru di dalam Kristus, tetapi tidak mempercayainya. Ini yang seringkali merusak panggilan kita yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beranjak pada teks ini, Paulus juga memberitahukan kepada kita tentang apa? Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Saya perlu beritahukan kepada saudara, di ayat 31 ada kata sebab itu, lalu ada kata semuanya itu. Saya berharap saudara tidak mengalami kebingungan. Nah, supaya saudara tidak bingung, saya mau jelaskan ini. Kata sebab itu dan kata semuanya itu tidak sama. Objeknya tidak sama. Kalau kata sebab itu, objeknya jelas. Ayat 28, 29, 30. Tetapi kata semuanya itu memiliki objeknya, itu berbeda. Ayat pasal 1 kitab Roma sampai pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Itu objeknya. Saya akan jelaskan kepada saudara begini. Bahwa sesungguhnya ayat 31 itu merupakan penutup dari rangkaian penjelasan doktrinal. Apa yang dikatakan oleh Paulus dari pasal 1 sampai pasal 8 ayatnya yang ke-17. Itu objeknya. Tentang kata semuanya itu. Semuanya itu berbicara tentang apa? 1. Pasal 1 sampai pasal 3 ayat 23 itu menjelaskan tentang keberdosaan manusia. Kalau saudara perhatikan di pasal 1, Roma pasal 1, saya akan mengajak saudara untuk melihat pasal 1 ayat yang ke-18 mengenai keberdosaan manusia. Apa yang akan ditimpa atau apa yang akan diterima
oleh manusia. Ayat 18 berkata ini, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ada murka. Seringkali ketidaksadaran bahwa Allah bisa saja murka kapan saja. Ketidaksadaran itu yang seringkali terjadi bagi kita semuanya. Bahkan ini pun bisa dialami oleh pendeta-pendeta. Ya. Ini yang seringkali membuat saya dan saudara hidup dalam kesembronoan. Ya. Ada murka. Keberdosaan itu ada. Dan keberdosaan itu dan menghasilkan murka Allah. Semuanya itu berbicara tentang apa? Bukan hanya masalah dosa, tetapi juga berbicara tentang solusi. Orang yang berdosa itu butuh solusi, dan solusinya adalah caranya Allah, bukan cara manusia. Caranya Tuhan, bukan cara manusia. Cara manusia apa? Berbuat baik, hidup saleh, dengan kekuatannya sendiri, dengan amal, dengan puasa, dan lain sebagainya. Banyak orang tidak berhasil. Tuhan memberikan solusi, yaitu dengan apa? Karya Kristus di atas kayu salib. Itu solusinya. Lalu yang ketiga, kata semuanya itu berbicara tentang apa? Yang ketiga, pasal 5. Saya pasal 8 ayat yang ke-30. Paulus menerangkan bagaimana kehidupan mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Solusi itu tadi loh. Ya, ada keberdosaan yang menghasilkan murka Allah, menghasilkan maut. Lalu Tuhan memberikan solusinya, pasal 5. Lalu Tuhan juga pasal 5 ayat sampai pasal 8 menjelaskan, Paulus menjelaskan bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu hidup. Nah, pasal 5 ayat 1 sampai 21 itu berbicara tentang hidup orang Kristen yang diwarnai dengan karunia-karunia. Kita semuanya diperlengkapi karunia. Beberapa tahun yang lalu kita pernah membuat kuesioner tentang karunia apa sih yang Tuhan berikan kepada kita. Sejumlah besar di antara kita karunianya karunia iman. Ada karunia melayani, ada yang menginjil, ada yang karunia memperhatikan, ada yang punya karunia apa kemarin itu berkata-kata dalam hikmat dan lain sebagainya. Semuanya disediakan oleh Allah untuk apa? Memperlengkapi kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Pasal 6, pasal 7 menjelaskan tentang orang Kristen tidak lagi ada di bawah kuasa dosa dan kuasa legalitas atau legalisme hukum Taurat. Pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17 Tuhan memperlengkapi lagi dengan hadirnya Roh Kudus ditempatkan di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita, untuk menguatkan kita, dan untuk memimpin orang percaya. Dipimpin, dikuatkan, diyakinkan untuk apa? Tentang jaminan keselamatan, tentang hidup benar, tentang hidup taat, tentang kesetiaan, dan lain sebagainya. Lalu pasal 8 ayat 18 sampai 12 sampai 24 memberitahukan kepada kita penderitaan yang seringkali dialami oleh orang Kristen tidak akan mampu menanggalkan pengharapan yang sesungguhnya. Inilah sebetulnya yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ya, ini tidak hanya berbicara tentang apa yang boleh atau tidak boleh.
Tetapi ini sebetulnya Paulus ini memberitahukan kepada kita pengetahuan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang milik kepunyaan Allah itu, supaya juga mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab bagi kita semuanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama saya ingin katakan begini. Mengapa kita perlu mempercayai dari produk pengetahuan itu? Yang pertama adalah Allah ada di pihak kita. Ya. Semua berkat rohani yang luar biasa ini dirangkum dalam satu kalimat pendek yang dikatakan oleh Paulus di ayat 31. Jika Allah di pihak kita. Saudara, ini sebetulnya yang ingin saya katakan kepada kita semuanya adalah jaminan kemenangan itu. Jika Allah ada di pihak kita. Tetapi kita juga tidak hanya menuntut Allah ada di pihak kita. Tetapi semestinya kita juga harus seimbang. Kita ada di pihak Allah juga. Tidak hanya kita mengharapkan Allah ada di pihak kita. Ya, kata jika Allah ada di pihak kita, arti literal dari kata bahasa Yunani-nya sebetulnya jika Allah adalah untuk kita. Bukan hanya Allah di pihak kita, tetapi Allah bekerja, Allah bertindak, Allah mengasihi, Allah berkarya, Allah berkorban, Allah rela menderita untuk kita. Ini akan semakin nyata di ayat 32 yang mengatakan begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, hidup di bumi ini bukan berarti tidak ada perlawanan. Dunia adalah medan pertempuran iman. Dunia yang sedang kita hidupi sekarang ini adalah medan pertempuran iman. Tetapi menariknya begini. Kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan, Allah ada di pihak kita. Semua karya agungnya, semua karya besarnya untuk saya dan saudara. Dan itu menjadi jaminan kita. Dan itulah yang Allah kehendaki untuk kita ketahui, supaya kita mempercayai karya-karya besar Allah. Saudara dan saya mungkin dalam peperangan ini, dalam pertarungan ini, di medan peperangan ini, kita perlu meyakini bahwa sungguh Allah ada di pihak kita. Bolehkah saya minta tolong satu orang, mungkin Mas Yodi bisa datang ke depan dan bersama dengan saya. Bolehkah Mas Yodi pegang di pergelangan? Oke. Peganglah sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya. Bisa lebih kencang dari ini? Bisa. Oke, silakan kerjakan. Nanti kalau patah kita perbaiki. Ya. Bisa lebih kencang lagi? Cukup? Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Kalau seandainya Mas Yodi dalam posisi tergantung. Dan hanya ada satu tangan dan ada satu lengan Mas Yodi yang sedang memegang saya dan tergantung. Kira-kira bisa berapa lama pegang seperti ini? 20 menit. 20 menit? Masih muda, masa cuma 20 menit? Harusnya bisa 20 jam atau 20 tahun. Tidak bisa? Tidak bisa. Tidak kuat. Oke. Sekali waktu saudara, anggap saja ini adalah tangan Allah dan ini adalah tangan manusia yang sedang pegang kita. Ya. Seringkali mungkin saudara seperti yang dibilang Mas Yodi hanya bisa bertahan 20 menit. Mungkin kita ini menjadi sebuah gambaran
bahwa kekuatan iman kita seringkali tidak bisa konsisten dalam jangka waktu yang sangat panjang. Seringkali kita menjadi lemah dan mungkin dia akan melepaskan tangan Allah. Tetapi ingat, Alkitab memberitahukan kepada kita, jika Allah di pihak siapa? Kita. Jika Allah ada di pihak kita semuanya, ingat ini, tangan Allah tidak pernah melepaskan kita. Tangan Mas Jody, tangan kita semuanya bisa menjadi lelah. Tangan kita bisa menjadi lesu. Tangan kita bisa menjadi tidak kuat lagi. Tetapi ingat, ada tangan Allah yang senantiasa memegang. Dan dia tidak pernah mengalami kelelahan. Tangan yang kuat itu menjadi jaminan siapa? Saya dan saudara semuanya. Sehingga kita bisa menjadi pemenang. Bahkan lebih dari apa? Pemenang. Oke, silakan. Terima kasih Mas Jody. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 10 ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Apa kata firman Tuhan? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka, ini yang menarik, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan kepada aku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang tidak pernah kelelahan itu, selalu memegang saudara dan saya sekalipun saudara dan saya ada dalam kelemahan. Tangan Tuhan yang kuat itu yang memegang saya dan saudara sekalipun saya dan saudara ada di medan peperangan ini. Ayat yang ke-37 akan menjadi salah satu kata kunci yang perlu saudara dan saya ingat baik-baik. Saudara dan saya ketahui baik-baik. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bahwa tidak perlu ada keraguan lagi bagi saya dan saudara untuk mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak perlu ada keraguan lagi bagi kita untuk tidak mempercayai bahwa Allah sungguh-sungguh ada di pihak kita. Seringkali bukan Allah tidak ada di pihak kita. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak ada di pihak Allah. Itu sebabnya seringkali tangan menjadi lemah, lepas dari tangan Allah. Indahnya dalam Kristus adalah sekalipun Anda lemah, tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa pegang saudara. Sekalipun mungkin saudara sudah di ayun-ayun dalam gelantungan, dan mungkin lagi saudara sudah tidak sanggup lagi. Tetapi ingat, ada tangan Tuhan yang kuat yang sedang menggenggam saya dan saudara. Ayat 32 itu menjadi bukti. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, saya pernah mendengar seorang ibu berkata begini. Ketika dia mendengar anaknya merintih, mengerang, merasa kesakitan karena penyakit ganas yang sedang dialaminya.
ibunya berkata di ranjang rumah sakit itu. Dan dia berkata, Tuhan, kenapa mesti harus anak saya yang masih kecil ini? Jikalau Engkau mau Tuhan, pindahkanlah penyakit itu kepada saya. Pindahkan Tuhan. Saya lebih rela. Saya tidak tahan lagi melihat keherangan, tangisan, rengean dari anak saya. Pindahkan Tuhan kepada saya. Saya sudah siap. Kalau toh saya sampai harus mati karena penderitaan ini. Tapi jangan anak saya. Saudara bisa merasakan kira-kira perasaan ibu itu. Dia menangis untuk anaknya. Itu menderita untuk dirinya sendiri. Tetapi pernahkah kita membayangkan Allah yang besar itu mengaruniakan anaknya yang tunggal ke bumi untuk apa? Menderita. Adakah di antara kita yang rela menyerahkan anaknya supaya dia menderita untuk orang lain? Bukan menderita untuk dirinya sendiri? Hampir-hampir tidak ada. Mari kita melihat salah satu contoh dalam Perjanjian Lama. Bagaimana seorang ayah yang hancur hatinya, Abraham, ketika dia lama berdoa supaya punya anak. Tetapi ketika dia punya anak, Allah tiba-tiba berfirman kepada dia dan berkata apa? Serahkanlah anakmu yang kau kasihi itu, yang tunggal itu, persembahkanlah kepadaku di gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Bagaimana hancurnya perasaan Abraham pada waktu itu. Bagaimana hancurnya. Abraham bisa protes. Lama Tuhan aku menantikan janjimu itu. Tetapi sekarang Engkau minta dia yang kukasih, yang satu-satunya ini harus aku sembelih dengan tanganku sendiri. Ini hancurnya hati Bapa. Kita seringkali tidak bisa menyalami betapa hancurnya hati Allah Bapa itu. Ketika dia mengutus anaknya yang tunggal, yang dia kasih itu ke dunia untuk apa? Mati. Menderita. Diolok-olok. Ditolak. Diludahi. Mahkota kemuliaannya diganti dengan mahkota duri. Disalibkan. Dan ditinggalkan sendirian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan Bapa kita. Itu sebabnya dia katakan, ia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Allah ada di pihak kita. Buktinya apa? Allah rela menyerahkan putranya yang tunggal itu. Mati untuk saya dan saudara. Mustahil untuk yang lain Allah tidak memperhatikan. Oleh karena itu, saudara perhatikan ini baik-baik. Ayat 32 itu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan, perhatikan ini baik-baik, mengaruniakan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu? Apa yang dimaksudkan segala sesuatu? Kata ini menunjukkan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan pengetahuan kita sekaligus mempercayainya, sehingga keselamatan kita itu tidak gagal. Sehingga ketahanan kita hidup di dalam Kristus. Di medan pertempuran ini, saudara tidak gagal, melainkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itu sebabnya ayat 35
Ya, ayat 35. Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, dan ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih. Kenapa? Allah mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk apa? Kita tetap bisa eksis sebagai orang percaya di tengah-tengah medan pertempuran. Ada bahaya, ada pedang, ada kelaparan. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan kepada hal-hal seperti itu. Tuhan menyediakan Roh Kudus-Nya, ditaruhnya di dalam hidupmu. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai minuman dan makanan. Tuhan juga memperlengkapi kepada kita dengan karunia-karunia. Tuhan juga memperlengkapi kita dengan apa? Janji-janjinya. Saudara, hal-hal seperti ini bukan kita tidak tahu. Hal-hal seperti ini bukan Tuhan belum ajarkan kepada kita. Tidak. Tuhan sudah memberitahukan itu kepada kita semuanya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita mempercayai kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu? Semuanya itu diberikan kepada kita supaya saya dan saudara berhasil sebagai orang percaya. Identitas kita itu berhasil sebagai orang percaya, bukan sebagai orang gampangan. Yang kedua, tadi yang pertama, bahwa Allah ada di pihak kita. Yang kedua adalah ada kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Kalau saudara memperhatikan beberapa bulan terakhir ini, perusahaan-perusahaan besar dunia sudah gulung tikar. Perusahaan-perusahaan raksasa dunia sudah banyak yang tutup, tidak produksi lagi. Ribuan orang sudah di PHK. Kalau perusahaan tempat saudara kerja masih hidup, masih bisa jalan, masih bisa menggaji saudara, itu bukan berarti dia aman. Belum aman juga. Tetapi itu perlu kita syukuri kalau saudara ada di situ. Kepastian adalah barang yang mahal hari-hari ini. Apakah pasti bulan depan corona habis? Tidak. Apakah sudah pasti kalau toh corona habis, apakah pasti lapangan pekerjaan bisa dibuka dengan luas? Belum tentu. Apakah pasti bulan depan ada penghasilan yang baik? Belum tentu. Kata kepastian itu menjadi barang yang langka. Hari-hari ini banyak orang ada dalam kecemasan. Tetapi Paulus ingin memberitahukan kepada kita. Ayo saudara lihat ayat yang ke-38 itu. Sebab aku yakin. Ya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari mana? Kasih Allah. Tidak akan memisahkan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kepastian akan hidup yang kekal itu dijamin oleh Allah. Jadi ini sebetulnya yang saya maksudkan. Dari mengetahui sampai mempercayai. Dari mengetahui sampai mempercayai. Percayailah akan kepastian keselamatanmu. Percayailah akan kepastian bahwa Allah ada di pihak saudara. Percayailah bahwa ada kepastian bahwa Anda adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Percayailah bahwa
Allah yang mengasihi kita sampai mati di kayu salib, tidak ada yang bisa memisahkan dia dari hidup saudara. Karena tangannya yang kuat itu tadi, yang menggenggam mencengkeram kita semuanya. Saudara, ada beberapa teks yang perlu kita perhatikan. Pasal 5 ayat 5 sampai 8. Kematiannya menyelesaikan persoalan besar tentang apa? Dosa. Pasal 6 ayat 28. Kebangkitannya menyelesaikan tentang ketakutan kita mengenai apa? Maut. Kenaikannya ke surga memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan ini yang perlu kita percayai. Ini yang perlu kita pegang. Maut, dosa telah dikalahkan oleh Yesus. Dan ini yang perlu kita pastikan dalam diri kita. Siapa yang bisa memecahkan kita dari kasih? Tidak ada. Segala kuasa yang di atas pun tidak, apalagi yang di bawah. Ya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip beberapa kalimat dari beberapa tokoh Injili kita. Yang pertama saya mengutip dari Aristotle. Dia mengatakan begini: tidak menyadari identitas kita dalam Kristus dapat membuat seseorang ragu, bahkan mudah dikalahkan, baik oleh situasi ataupun oleh persoalan. Douglas Jimo, dia mengatakan begini: jika hanya mengetahui kebenaran tanpa mempercayainya, maka hidup Anda tidak akan membawa dampak apa-apa. Yang terakhir, jadi tulisannya Van den End. Dia mengatakan begini: latihlah diri kita untuk melihat identitas kita melalui firman Tuhan dan bukan melalui dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan terbentang di hadapan kita. Ada banyak hal yang sudah kita ketahui. Mari kita percayai itu, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang kokoh, yang tangguh, sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, di tengah-tengah kancah peperangan iman yang tidak mudah seperti sekarang ini. Kita semua sedang diguncangkan secara ekonomi. Kita diguncangkan dengan kesehatan kita. Kita diguncangkan dari penyakit dan lain sebagainya. Anak-anak yang sekolah sekarang sedang dihantui apakah bisa wisuda atau tidak. Jangan-jangan ekspektasinya bisa wisuda dengan seperti yang normal, lalu akan diganti dengan secara virtual. Sudah banyak anak-anak kita yang stres dengan hal-hal seperti itu. Semuanya belum ada yang pasti. Namun satu hal yang kita pastikan adalah ada Allah yang senantiasa berpihak bagi kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau meyakinkan kami bahwa sungguh Engkau ada di pihak kami. Bukan dunia yang ada di pihak kami, tetapi Yesus yang kami sembah. Allah yang maha kuasa, yang maha kasih itu senantiasa berpihak kepada kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam kemurahan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menikmati persekutuan. Dalam persekutuan yang paling indah,
yaitu persekutuan dalam tubuh dan darahnya. Yesus sangat mengasihi kita sebagai tanda bahwa sungguh Allah ada di pihak kita. Dia telah mengaruniakan tubuh dan darahnya, menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyadari akan keberdosaan kami. Kami sering melepaskan tangan kami dari cengkeraman kami kepadamu ya Tuhan. Kami sering menjadi lemah, dan kami sering jatuh dalam berbagai macam dosa. Kami sering menggerutu. Kami sering kehilangan iman. Kami sering kehilangan pengharapan. Kami sering tidak mempercayai firman-Mu. Kami sering tidak mempercayai janji-janji-Mu. Hari ini Engkau telah berbicara kepada kami banyak Tuhan. Pimpinlah kami Roh Kudus, hati, pikiran, perasaan, kehendak kami, untuk mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Allah, supaya kami menjadi orang yang tetap kuat. Makasih, kami mau menikmati roti dan anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tahirkanlah kami ya Bapa. Sebelum kami menikmatinya, ampuni segala dosa kami. Tahirkan kami dari segala pelanggaran kami. Oleh kuasa darah Yesus, membasuh segala dosa kami. Sekalipun merah seperti kermesi, akan diubahkan oleh kuasa-Mu menjadi putih seperti salju. Kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan-Mu. Kami mau sambut perjamuan ini Tuhan. Kami mau menikmati roti dan anggur ini. Bila melaluinya, kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang sering kehilangan pengharapan, Engkau akan kembalikan kepada-Mu Bapa. Darah-Mu yang mahal itu telah memulihkan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Makasih, kami sambut perjamuan ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Sembari saudara menyiapkan roti dan anggur, mari kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
dengarkanlah firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita nikmati roti ini dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Angkatlah cawanmu dan dengarkanlah firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, untuk mana yang Kau berikan lagi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah bisa menikmati perjamuan ini. Biarlah melalui roti dan anggur yang kami nikmati akan membangkitkan iman kami untuk semakin bergairah menghidupi identitas baru yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami memuliakan Engkau pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kita sudah bisa ibadah bersama-sama dan kita sudah bisa menikmati perjamuan kudus. Tiba waktunya bagi kita untuk bisa memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari saudara menyiapkan korban syukurmu untuk kemuliaan Tuhan. Saya minta kita semua bisa bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian, "Kau angkatku di atas gunung batu." Haleluya.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami bisa ibadah bersama-sama. Kami menyerahkan sekali lagi bangsa dan negara kami. Kami mohon pembelaanmu terhadap pandemi yang sekarang sedang mewabah di mana-mana. Kami doakan supaya pemerintahan kami, Pak Presiden, para menteri, semuanya yang bekerja untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kami minta kuasa dan otoritas dari bawah Allah turun atas mereka. Kami percayakan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus bahwa penyakit ini akan segera berlalu. Oleh karena Tuhan yang kami miliki adalah Allah yang tidak pernah menyayangkan anaknya. Bahkan sampai mati di kayu salib, mustahil engkau tidak akan menolong kami. Gerejamu engkau lindungi, supaya genaplah janji firman-Mu. Sekalipun 10.000 rebah di sisi kanan kiri kami, namun kami akan tetap berdiri teguh di atas panji-panji salib Kristus yang menguatkan kami semuanya. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, pekerjaan dan usaha mereka. Di tengah-tengah masa kelesuan terhadap dunia usaha di negeri ini, kami juga doakan Bapa, Tuhan akan tolong. Engkau memberikan jalan keluar yang baru, sehingga inovasi-inovasi tentang usaha, inovasi-inovasi tentang mendapatkan penghasilan akan Tuhan bukakan bagi kami semuanya, sehingga Engkau memperlengkapi kami untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Terima kasih. Kami mohon pembelaan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada Pak Joni, ada Mbak Uti, ada Bang Iksan, ada Bang Kam, ada Ibu Foni. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Rekan-rekan kami yang sakit Bapa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami klaim hari ini kuasa kesembuhan itu telah dinyatakan oleh Allah, sehingga kami boleh berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang Engkau telah kasihi. Anak-anak kami yang sekolah, kami doakan, tambahkan kepada mereka kecerdasan Tuhan, tambahkan kepada mereka inovasi untuk menggali ilmu dalam menyiapkan diri untuk menikmati janji-janji Allah, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan itu. Kami doakan, kuatkan mereka, mampukan mereka di tengah-tengah proses pendidikan belajar mengajar yang sulit seperti sekarang ini. Makasih, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, rekan-rekan sepelayanan kami untuk menjangkau semakin banyak orang. Kami doakan supaya otoritas dan wibawa ilahi turun atas mereka. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat bisa dipatahkan, sehingga banyak orang bisa diselamatkan, dibawa kepada Kristus untuk menikmati identitas barunya. Makasih, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, kesehatan kami. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas kami semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, sedang mengajarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuatnya menjadi penuh dan pundi-pundimu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahkan.